belajar banyak hal. Kami belajar menjadi warga negara di Indonesia, belajar nilai-nilai Pancasila, bela negara, semangat anti korupsi, peran Indonesia di dunia internasional, hingga tantangan revolusi industri dan pentingnya menjaga kesehatan mental maupun lingkungan. Serta kami juga memperluas wawasan kami dengan mengikuti pembelajaran melalui MOOCs. Semua itu kami tuangkan setiap pekannya dalam LTM, LTK, serta proyek-proyek lainnya. Kami belajar bersama
gue harus ngumpulin tugas juga besok ya. Ya udah lu duluan aja, gue beres-beres dulu. Oh ya udah duluan ya, makasih ya Kak. Setelah latihan dari Musai dan Flora kembali ke kelas, Asmara segera membereskan barang-barangnya seorang diri. Tak lama kemudian, ia pun beranjak menuju kelas. Dan situasi lorong sekolah masih amat sangat ramai karena masih banyak siswa yang berlalu lalang. Asmara berjalan terburu-buru sambil memikirkan materi ujian besok yang belum sempat ia pelajari. Aduh, materi buat ujian besok apa lagi ya? Sorry, nggak sengaja. Sorry. Oh, ini buku yang ketinggalan. Kok malah kabur sih? Ini buku apa deh? Kok ketinggalan gini? Kita kembali ke abad ke-17, ke masa ketika Mataram berdiri dengan megah dan perempuan masih dianggap milik negara. Inilah kisah Roro Mendut, perempuan pemberani dari tanah Jawa. Sayur, dibeli sayurnya. Tunggu, beli sayurnya dulu. Kita kan gimana nih? Lagi liburan sayurnya. Tapi kita gimana nih? Bapak beli aja. Awas kita ada Roro Mendut. Aku tak akan menjadi pria manapun karena kuasa. Aku hanya mencintai peran cinta. Dan sekali, kamu mulai dengan main-main. Roro Mendut, kecantikan milik negara. Aku, Panglima Mara, akan menjadikan Jika tuanku ingin melihat seorang perempuan, maka bayar juga pengalamannya. kita lihat saja nanti. Dan kau, Pranasta, berani-beraninya kau merebut perempuan yang sudah berbicara. Ini bukan soal hak, bukan soal hak punggung. Berani kau bicara seperti itu kepada penguasa. Kekuasaan yang menindas itu bukan kehormatan, bukan ketakutan yang dibunuh dalam negara. Kau tahu itu? Baik, jika begitu, akan kucekik Roro Mendut dengan pajak hingga ia tidak bisa bernafas. Kita lihat saja nanti. Tumenggung marah dan menghukum Roro Mendut dengan pajak tinggi. Dan akhirnya Roro Mendut memilih jalannya sendiri dengan menjual rokok untuk membayar pajak tersebut. Hasratku bukan untuk laki nama, tetapi mimpi yang bisa disampai. Jualanku
memimpin negara, dan mempengaruhi dunia. Mari kita dengar kisah. Kami, perempuan di dunia ini, telah menjadi pemimpin, pembuat kebijakan, dan pembela keadilan. Tapi, jalan ini tidak pernah mudah. Saya, selaku perwakilan dari Indonesia, ingin menyatakan bahwa perempuan berdiri melawan korupsi. Karena keadilan tidak akan pernah bisa tumbuh di tanah yang busuk. Keadilan diperlukan untuk semua orang di dunia ini. Kami, sebagai perempuan, berdiri untuk menjadi bersih, tidak menjadi orang yang buta dan tuli akan cerita rakyat. Kami tidak hanya ingin didengar, tetapi kami ingin juga dipercaya. Lalu, apa yang membedakan dia dengan Roro Mendut dan Kartini? Hanya perbedaan zaman, karena semangat tetap sama, yaitu untuk melawan batas yang dibuat oleh dunia yang tidak percaya oleh suara perempuan. Kita telah melihat perjalanan panjang para perempuan dari masa ke masa yang pada akhirnya mengantar kita ke masa ini. Zaman di mana telah hadir kemajuan teknologi yang berkembang begitu pesat. Kemajuan teknologi yang ada saat ini memberi kita alat, peluang, dan profesi yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seperti platform pengantaran online, ojek online, dan masih banyak. Ini perempuan punya lebih banyak pilihan. Bukan karena dunia tiba-tiba adil, tapi karena mereka memang tak pernah berhenti berjuang. Mereka pada akhirnya dapat menjalannya sendiri, tetapi tetap harus kerja keras di jalanan, di aplikasi, di balik layar. Mereka terus melangkah dan terus bertahan. Atas nama Mbak Soleh? Oh iya, nama saya Asma Ahmad. Maaf Mbak, aku mau tanya, emangnya nggak apa ya jadi ojek online? Kan banyak perempuan. Itu sih nggak apa-apa, saya sih malah senang bisa ketemu sama canggih aplikasi bisa masuk kan saya sih juga senang bisa bantu-bantu keluarga, terus suami jadi gak berat-berat banget lah kerjanya. Mbak, itu makanan saya nggak sih? Ada sama Asma kan? Oh, saya makanan Banyak. Iya, pokoknya Asma ya. Tapi terjadi ya ini sama saya sih karena perempuan tuh jadi mikir, tapi gak apa-apa ya kita sebenarnya kalau iya, orang juga ngira kalau nggak bisa cuma gara-gara kita perempuan. padahal kan kita juga ingin dihargai kayak yang lain. Asmara akhirnya menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang sebuah buku tua yang secara tak sengaja ditemukannya. Buku itu membawanya masuk ke dalam kisah-kisah perempuan yang berani untuk memilih jalan mereka sendiri. Dari Roro Mendut yang menolak tunduk pada kekuasaan, Kartini yang menulis terang dalam gelap, hingga perempuan-perempuan masa kini yang terus berjuang. Asmara belajar bahwa keberanian, kebijaksanaan, dan cinta tanah air bukan hanya cerita masa lalu, tetapi warisan yang hidup dalam setiap perempuan, termasuk dirinya sendiri. Sekarang, ia tahu bahwa perempuan bukan hanya penonton dalam sejarah, tapi penulisnya, dan ia siap melanjutkan kisah ini. Dari Roro Mendut, terus ada Kartini, presiden perempuan, Mbak Ojek, sampai Mbak Motir. Mereka semua mengajarkanku bahwa perempuan bukanlah korban sejarah, tapi kita adalah penulis. Yuk masuk yuk!
is the number one.